Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal mu'takifun, para peserta itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah berada di hari yang ke-28. Senantiasa kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan khususnya semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap di malam yang mulia ini mudah-mudahan yang tersisa dari hari-hari Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa menyempurnakan dan memaksimalkan waktu-waktu yang amat sangat mahal di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua berhak mendapatkan ampunan, ridho, dan mudah-mudahan kita diperkenankan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita selalu perbanyak sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini kita perlu banyak melakukan renungan-renungan. Bagaimana, apakah Ramadan kita tahun ini sudah maksimal kita lalui dengan sebaik-baiknya, atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan di beberapa hari ini. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan kita tambal. Kita diingatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bagaimana Ramadan yang optimal, yang maksimal, Ramadan yang terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Yang utama tentu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Rajab menyebutkan, kana salafus salih yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi wa itqanih. Yang termasuk tradisi para salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka yajtahidun, bersungguh-sungguh dalam itmamil amal, menyempurnakan amal, wa ikmalihi wa itqanihi, bahkan mereka kalau bisa satu amalan itu dilakukan dan melakukannya dengan yang terbaik. Summa yahtamuna ba'da dzalika, tidak cukup hanya bersungguh-sungguh, tapi mereka setelah itu memperhatikan biqabulihi, yaitu bagaimana supaya amal ini diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna min raddihi, dan mereka sangat-sangat takut jika amalan yang sudah mereka berusaha untuk memaksimalkan tapi ternyata ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman itu diantaranya sifatnya, gambarannya, mereka yu'tun, mereka senang memberi. Ma ataw, atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka wa qulubuhum wajilah,
Hati mereka ada kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Mereka sudah beramal, menginfakkan sebagian apa yang dititipkan oleh Allah, tapi mereka khawatir seandainya ibadah mereka, amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal yang paling afdal, yang paling utama bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya diriwayatkan an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib. Bana beliau mengatakan, kunu liqabulil amal. Jadilah kalian orang-orang yang mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah betul-betul memberikan perhatian supaya amalnya diterima lebih besar daripada perhatian terhadap amal itu sendiri. Kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk bangun malam, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam berat luar biasa. Ada yang lebih berat, yaitu bagaimana kita mengikhtiarkan, apalagi bisa memastikan supaya amal-amal kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau sampai mengatakan seperti itu? Karena kata beliau, alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul, bukankah kalian semua mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dan Ramadan diantaranya adalah sarana wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ketakwaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebelumnya menceritakan tentang dua anak keturunan Adam. Qabil dengan Habil, dua-duanya sedekah. Dua-duanya melaksanakan perintah Allah. Dua-duanya mengamalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak keduanya, tapi salah satu di antara keduanya. Dan di ujungnya Allah menyebutkan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang-orang yang diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ada seorang salafus salih yang lain yang bernama Fadalah bin Ubaid, di mana beliau mengatakan, qala li an akuna a'lam, saya mengetahui annallaha qad taqabbala minni, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menerima dari saya misqala habbatin min khardal, walaupun amalan ini hanya sebesar biji sawi. Jadi ini Fadalah bin Ubaid, dia sangat-sangat senang dan gembira kalau dia tahu bahwasannya ada amalan yang kecil saja. Ya. Dan ini gambaran habbah min khardal adalah gambaran yang kecil, ungkapan orang Arab. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dengan segala isinya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir, apalagi ini kita alhamdulillah termasuk orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga terakhir, dan ini adalah waktu-waktu mahal. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun ini adalah waktu yang istimewa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk orang-orang yang bertakwa, yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Dinar, ada seorang salafus saleh yang lain namanya bin Dinar, di mana beliau mengatakan, al khaufu 'alal amal, takut seseorang daripada amalnya itu alla yutaqabbal, daripada amalnya itu tidak diterima, asyaddu minal amal, boleh jadi rasa ketakutan ini timbangannya di sisi Allah lebih besar, lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Karena apa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Para salafus saleh diceritakan dalam kitab ini, mereka kalau sholat tarawih qiyamul Ramadan itu rata-rata 3 generasi awal mereka menghatamkan surah-surah satu rakaat itu yang jumlah 100 ayat. Suwarul mi'in. Jadi mereka setiap rakaat itu pasti itu konsisten yang dibaca surah-surah yang jumlahnya 100 ayat. Contohnya umpamanya
surah-surah yang setelah surah-surah Sab'u Tiwal, 7 surah pertama yang panjang-panjang, yaitu surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf. Itu mereka 1 rakaat baca. Tapi mereka masih ada ketakutan kalau amalan mereka ini tidak diterima. Kita hari ini masih berusaha banting tulang sekuat tenaga untuk meningkatkan amal kita, padahal rakaat yang kita baca hampir rata-rata di masjid-masjid jarang ada yang umpamanya menyamai, apalagi melebihi salafus salih. Tapi mereka masih ada rasa takut kalau seandainya amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amal mereka termasuk amalan yang amat sangat luar biasa. Qala ba'du salaf, bahkan kata Ibnu Rajab dalam kitab ini, para salafun salih sebagian besar mereka kanu yad'una Allah, mereka terus-menerus berdoa kepada Allah sittata ashhur, selama 6 bulan. Untuk apa? An yuballighahum syahra Ramadan, supaya mereka disampaikan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan indahnya bulan Ramadan. Summa, kemudian tidak cukup sampai di situ. Yad'una Allah, setelah itu mereka Allah sampaikan di bulan Ramadan, mereka terus-menerus berdoa sittata ashhur, 6 bulan setelahnya. Untuk apa? An yataqabbalahu minhum, supaya Allah menerima amal-amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selipkan dalam doa-doa kita, pastikan dalam hati dan pikiran kita, jangan sampai ada di antara kita yang ujub, jangan sampai ada di antara kita yang ada sedikit pun kibar, merasa, ya Allah, alhamdulillah kita sudah dihadirkan i'tikaf, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Sebagian orang pertengahan Ramadan, bahkan di awal Ramadan, sudah banyak yang keluar daripada gelanggang perlombaan Ramadan. Kita yang alhamdulillah Allah hadirkan di ujung Ramadan, masih tetap istiqamah. Perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan-jangan ini adalah hal yang ditakutkan oleh salafun salih. Justru ini adalah yang menimpa pada diri kita. Makanya salah seorang di antara generasi salafus salih yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan ini masih pada cicit daripada Umar bin Khattab. Beliau kharaja yauma Idul Fitri, ketika keluar di hari raya Idul Fitri, faqala fi khutbatihi, dan beliau menyampaikan dalam khutbahnya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu pemimpin, presiden, gubernur atau apa, itu mereka juga memimpin jamaah di masjid. Makanya sebagian tradisi di kita masih ada, khususnya di hari raya, membacakan teks yang dibuat oleh bupati, yang dibuat oleh wali kota, yang dibuat oleh gubernur, dan mungkin presiden. Ini ternyata tradisi salafus saleh, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau juga selain pemimpin negara, adalah pemimpin di masjid, pemimpin dalam ibadah, pemimpin dalam ketaatan. Ketika hari raya Idul Fitri, beliau dalam khutbahnya mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum sumtum lillahi 30 yauma. Sesungguhnya kalian sudah melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala sebanyak 30 hari. Wa qumtum 30 lailah, dan kalian melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih sebanyak 30 malam. Wa kharajtum, dan kalian sekarang keluar semua maksudnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Tolong kata Umar bin Abdul Aziz, di hari-hari terakhir, di hari yang mulia hari raya Idul Fitri, setelah kalian berpuasa, melaksanakan qiyam dan melakukan amal-amal lain, ini di hari terakhir hari raya Idul Fitri, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ba'du salaf, adalah riwayat-riwayat yang disebutkan dari salafun salih, mereka yazharu alaihimul huznu yauma Idul Fitri. Sebagian dari mereka ketika datang hari raya Idul Fitri, yang nampak bukan kegembiraan, tapi ada di antara mereka yang menampakkan justru adalah kesedihan. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepada orang ini, innahu yaumu farahin wa surur. Bukankah ini saudaraku hari di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bersuka cita dan bergembira?
Kenapa engkau nampak murung bersedih? Fayaqul, orang ini mengatakan, sadaqtum, benar kalian. Walakinni abdun amarani maulai. Tapi yang ada dalam pikiran lintasan saya ini ibaratnya seorang hamba. Amarani maulaya, yang diperintahkan oleh Tuhan saya. An a'mala lahu amalan, untuk mengerjakan sebuah amalan sebagaimana yang ditugaskan oleh tuannya ini. Kata orang ini yang membuat saya, setelah mengerjakan, fala adri, saya tidak tahu. Ayaqbalahu minni amla. Yang jadi masalah yang membuat saya sedih, saya sudah berusaha capek banting tulang, tapi saya tidak tahu apakah amalan ini yang tadi diperintahkan oleh Tuhan saya ini diterima atau justru malah ditolak atau tidak diterima. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita di penghujung Ramadan, di akhir-akhir ini, langitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khawatir jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berusaha, bersusah payah, capek-capek, ternyata ada hambatan-hambatan yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua berharap mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, tirulah manusia terbaik yang tidak ada bandingannya, bahkan satu keturunan seluruhnya secara utuh, yaitu Nabiullah Ta'ala Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Ketika keduanya menyelesaikan, meninggikan kembali bangunan Ka'bah, ini adalah amalan yang azim, yang besar, luar biasa. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang subhanallah luar biasa. Tapi selesai meninggikan, tidak lupa dengan memperbanyak memanjatkan doa. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Apalagi kita bukan nabi, bukan rasul, tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tidak cukup sampai di situ. Ruwiya an Aliin radhiyallahu anhu. Bahkan diriwayatkan dari Ali, ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantu beliau, anak paman dari beliau yang dari kecil bahkan senantiasa membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Annahu kana yunadi fi akhir laila min syahri Ramadan. Adalah kebiasaan Ali bin Abi Thalib selalu menyeru, meneriakan fi akhir lailatin min syahri Ramadan, di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Apa katanya keluhannya? Ya laita syi'ri, ya laita syi'ri. Oh betapa celakanya, oh betapa celakanya. Man hadal maqbul, siapa yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fanuhanni, kami akan ucapkan selamat kepadanya. Wa man hadal mahrum, dan siapa yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, fanunazih, maka kami akan lakukan takziah kepadanya. Ini seolah-olah orang yang berhasil di bulan Ramadan berhak untuk mendapatkan ucapan selamat. Dan orang-orang yang terhalang, tidak diterima, bahkan na'udzubillah tidak ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ali bin Abi Thalib, orang ini berhak untuk mendapatkan takziah karena dia sudah mati semati-matinya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan orang puasanya saja sudah luar biasa. Orang bisa tarawih saja luar biasa. Orang bisa tadarus Al-Quran saja sudah luar biasa. Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sunnah pahalanya sebanding dengan yang wajib. Amalan yang ringan dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada orang di bulan Ramadan dia ternyata terhalang dari melakukan amal soleh. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang ini berhak untuk dilakukan takziah kepadanya. Takziah adalah sebuah amalan yang biasanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi, sungguh rugi orang yang mendapati Ramadan. Madza fata man fatahu khairu Ramadan. Siapa yang betul rugi serugi-ruginya
kecuali orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Wa ayyu syai'in adraka man adrakahu fihil hirman. Dan orang yang rugi, amat sangat rugi, yang dia ada hadir di bulan Ramadan, tapi dia terhalang daripada kebaikan Ramadan. Kam baina man hazzuhu fihil qabul wal ghufran. Betapa banyak di bulan Ramadan ini orang-orang yang mendapatkan jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala karena usahanya, karena kesungguhannya, karena mujahadahnya, sehingga dia amalannya diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hazzuhu, tapi ada sisi lain orang yang dia sudah berusaha tapi karena tidak maksimal, tidak disempurnakan dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini hanya mendapatkan al-khaibatu wal khusran, hanya kerugian dan kerugian. Makanya pernah dikatakan oleh para ulama, rubba qaimin, betapa banyak orang yang qiyam, berdiri di malam hari, hazzuhu min qiyamihi sahar, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya bergadang saja. Wasaimin, dan betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, hazzuhu, jatahnya, bagiannya dalam catatan timbangan amalnya, al-ju' wal atash, ternyata orang ini tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya merasakan al-ju', yaitu lapar yang sangat, wal atash, dan haus dahaga yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini renungkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Ibnu Hibban, di mana hadis ini biasanya selalu dibacakan di akhir-akhir khutbah Jumat di bulan Ramadan oleh para khatib, di mana hadis ini mengingatkan kita bahwa Ramadan yang terbaik adalah Ramadan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari, kata Abu Hurairah, beliau naik ke atas mimbar. Faqala, dan tiba-tiba terdengar dari lisan beliau yang mulia, amin, amin, amin. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mendengar apa-apa. Makanya mereka merasa ada sesuatu hal yang mengganjal. Dan pendengaran Nabi beda dengan pendengaran kita. Semua kita hanya mendengar apa yang kita dengar bareng-bareng karena frekuensinya sama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau mendapatkan kabar langit dari malaikat Jibril. Ternyata selesai dari khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sa'idtal mimbar, sesungguhnya engkau tadi ketika menaiki mimbar. Makanya mimbarnya Nabi sebagian ulama menyebutkan 3. Karena ini Rasulullah menyebutkan 3 kali. Fakulta, dan engkau mengatakan amin, amin, amin. Mengapa engkau ini mengucapkan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani, wahai sahabat-sahabatku yang mulia, sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Faqala, malaikat Jibril ini mengatakan, man adraka syahra Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, lalu orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dosanya tetap banyak, dosanya tebal, tidak mendapatkan ampunan Allah, fadakhalan nar, sehingga orang ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata malaikat Jibril, aminkan wahai Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, dan ini tentu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengelak kecuali mengatakan amin. Makanya Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waman adraka abawaihi aw ahadahuma, siapa, kata malaikat Jibril, yang mendapati kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya masih hidup, aw ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, falam yaburrahuma, namun sayang 1000 sayang, orang ini anak tidak tahu berbakti kepada kedua orang tuanya,
sehingga dia melewatkan kebaktiannya. Famata, lalu orang ini meninggal. Fadakhalan nar, sampai akhirnya orang ini masuk ke dalam neraka. Artinya orang tuanya tidak menjadikan wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah, wasilah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril, "Qul amin." Katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu amin. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengatakan, "Wa man dzukirta indahu." Dan kalau ada orang yang disebutkan namamu di sisinya, falam yusalli alaika, tapi orang ini tidak bersalawat kepadamu, famata, lalu orang ini meninggal, fadakhalan nar, sampai akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak meruginya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baca sholawat sekali dibalas dengan 10 kali. Bayangkan kalau umpamanya ada di antara kita diberikan 1 minuman, lalu dibalas oleh orang lain menjadi 10 minuman. Ini adalah keuntungan yang banyak. Makanya rugi, sungguh rugi orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak membacakan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dengan tanpa menyebutkan Nabi naik ke atas mimbar, tapi Nabi hanya mengatakan raghima an fi rajulin, merugi seseorang yang tadi tiga-tiganya dia tidak mendapatkan ridha dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain target kita di akhir Ramadan memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan ikhtiar yang terbaik. Berusaha kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kalah penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dengan adanya bulan Ramadan. Karena di antara keutamaan bulan Ramadan, setiap malamnya ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Yaitu dimerdekakan dari panasnya api neraka. Karena nanti ketika kita kembali setelah kita meninggal masuk ke liang kubur di alam barzakh, kemudian setelah itu nanti akan ada tiupan pertama, terjadi huru-hara hari kiamat. Semua makhluk termasuk kita manusia akan mati dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi ini, langit ini dengan segala isinya akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gambaran hari kiamat seperti itu. Sampai manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, tidak punya daya dan tidak ada upaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tersisa insyaallah 2 atau 3 hari lagi. Ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang ada dalam daftar list catatan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari panasnya api neraka dengan keberkahan bulan Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab, yang bagi liman yarjul itqa fi syahri Ramadan, salah satu di antara cara orang supaya mendapatkan kemerdekaan di bulan Ramadan, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala minan nar, dari panasnya api neraka. An yatiya bi asbabin tujibul itqa minan nar. Maka hendaklah orang ini mencari sebab-sebab yang mendapatkan, mewajibkan, mengharuskan dia dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Wa hiya mutayassirah, dan di bulan Ramadan kata Imam Ibnu Rajab banyak sekali. Wa kana Abu Qilabah, ada seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah yang pernah diceritakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tangan keduanya putus, kakinya tidak ada, kemudian pendengarannya sudah hampir tidak berfungsi, tapi dia tetap berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ternyata Abu Qilabah
adalah orang yang dicari oleh khalifah karena dia mau diangkat menjadi qadhi tapi tidak mau. Akhirnya dia hidup di gurun pasir. Apa yang dia lakukan supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dimerdekakan oleh Allah dengan wasilah bulan Ramadan? Beliau melakukan yu'tiku fi akhir syahri jariyatan hasanah muzayyinah. Beliau punya tradisi di akhir-akhir penghujung bulan Ramadan mencari, membeli, lalu memerdekakan budak perempuan. Jariyah, budak perempuan, hasna, bahkan nyari yang paling cantik. Karena ini akan menentukan harganya berapa. Tidak cukup hanya di situ muzayyana, ditempeli dengan perhiasan. Betapa seriusnya, betapa luar biasanya. Kemudian beliau meniatkan yarju bi'itkiha al-'itqa minan nar, mengharapkan dengan memerdekakan budak perempuan ini yang amat sangat luar biasa dihias tadi dengan perhiasan, supaya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau memerdekakan budak ini nanti dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ternyata di antara doa yang sering kita baca di antara tarawih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ternyata ini riwayatnya termasuk doa yang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta fastaghfiru perbanyak. Sebagian kita mungkin hanya tahunya ini tradisi. Sebagian masjid lagi nggak mau pakai karena ini tradisi saja. Ternyata ini ada riwayatnya diambil dari kitab ini. Kata Rasulullah, fastaghfiru perbanyak ini membaca. Fihi min arba khisal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Khaslataini turuduna bihima rabbukum, 2 hal yang kalian mintakan kepada Allah akan mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma, dan 2 perkara yang lainnya tidak ada di antara kalian yang tidak membutuhkan 2 hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasyahadatu an la ilaha illallah wal istighfar. 2 hal yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar, dan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita ingin lebih sempurna baca sayyidul istighfar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ringan astagfirullah, astagfirullah. Tapi fadilahnya, keutamaannya, faidahnya amat sangat luar biasa. Ini 2 hal yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani, dan adapun 2 hal la ghina lakum anhuma, yang kalian tidak ada satupun yang tidak butuh terhadapnya. Fatas'alunal jannah, yaitu kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'awwidzuna bihi minan nar, dan berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadirkan setiap malam tarawih di antara 2 rakaat ini kita baca. Ini termasuk anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditradisikan, dibacakan, yang mana kita akan betul-betul membacanya dengan baik ketika kita tahu riwayatnya, tahu keutamaannya, apalagi kita tahu maknanya. Ini salah satu di antara doa yang memang diperbanyak untuk kita bacakan di bulan Ramadan ini khususnya, dan di bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari kitab ini, beliau menulis kitab ini semua amalan 1 tahun diringkas semua. Tapi kalau lihat yang lain itu hanya 1 majelis, 2 majelis, 3 majelis, maksimal hanya puluhan halaman. Tapi khusus untuk bulan Ramadan lebih dari 100 halaman. Bahkan beliau bikin sampai 7 majelis. Ini menunjukkan keutamaan Ramadan yang luar biasa. Dan beliau di akhir Ramadan ini mengingatkan kita, kata beliau, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil. Sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illal qalil, dan tidak tersisa dari bulan Ramadan kecuali hanya sedikit saja. Faman
minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, siapa di antara kalian yang sudah ihsan, sudah melakukan yang terbaik di sisa-sisa Ramadan ini, maka hendaklah dia melakukan at-tamam, menyempurnakan. Karena pasti ada yang kurang. Pasti ada sisi-sisi yang bisa kita tambah. Dan kata beliau, "Waman kana farrata falyahtimhu bil husna." Siapa yang masih banyak kekurangannya, maka pastikan dia mengakhirinya dengan akhiran yang terbaik. Fal amalu bil khitam, karena sesungguhnya amalan itu baik buruknya, besar kecil pahalanya, diterima atau tidaknya, kadang-kadang banyak ditentukan bagaimana kita mengakhirinya. Fastamti'u minhu, maka kata beliau, di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, jangan kita lalai, harus istimta, menikmati betul. Fama baqiya minal layali al-yasirati wal ayyam, karena yang tersisa dari malam dan siang hari yang penuh dengan berkah ini jumlahnya hanya sedikit. Wastauda'uhu amalan salihah, dan bekali hari-hari yang tersisa sedikit ini adalah dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yashhadu lakum, mudah-mudahan amalan-amalan soleh di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi saksi bagi kalian. Bihi indal malikil alam, ketika nanti kalian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan alas kaki, tidak membawa jabatan, tidak membawa apa-apa. Mudah-mudahan amalan-amalan ini yang nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa waddi'uhu, dan tinggalkan bulan Ramadan ini. Kita akhiri bulan Ramadan ini inda firaqihi, dan kita ketika meninggalkan bulan Ramadan ini, maka pastikan kita meninggalkannya bi azka tahiyatin wa salam. Jangan sampai ada di antara kita yang merobek, yang mengoyak daripada kehormatan bulan Ramadan ini. Tapi kalau bisa kita meninggalkan bulan Ramadan ini dengan tahiyah, ucapan selamat. Dan orang yang mendapatkan ucapan selamat, gak mungkin orang kuliah diselamatin padahal dia gak lulus, gak mungkin. Mereka yang diselamatin, yang mendapatkan tulisan congratulation apa segala, itu pasti yang lulus. Gak mungkin orang yang dia gak lulus akan dapat kiriman karangan bunga, gak mungkin. Makanya jamaah sekalian, ini Imam Ibnu Rajab seolah-olah mengingatkan kita, ini Ramadan sudah ada di penghujungnya. Pastikan kita layak. Karena kalau tadi kuliah kelihatan, ini yang agak berat. Ramadan ini kan gak kelihatan. Tapi sebetulnya setiap kita sudah merasakan semakin banyak ziyadatul khair, tambahan-tambahan kebaikan, maka berhusnuzon, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang agak-agak mengerikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Ramadan yang bulan penuh dengan keberkahan ini, kita tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Bahkan tadi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung malam yang ke-28 ini kita berharap, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti dalam qiyam kita bacakan doa, mintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita dalam sujud. Mudah-mudahan an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita yang besar, yang kecil, semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting jamaah sekalian, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirkan dalam benak dan pandangan kita muka kedua orang tua kita. Ini mereka pasti banyak jasa-jasanya, hadirkan. Kemudian saudara-saudara kita, kerabat, keluarga, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang menjadi wasilah kita mendapatkan ridhanya Allah, ampunan Allah, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dalam benak-benak kita dan kita bacakan doa untuk mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tergambar jelas dalam benak kita muka ibu kita, muka ayah kita, apalagi jamaah sekalian yang sudah meninggal. Itu walaupun kita sudah pindah alam, mereka akan merasakan kontak. Jangankan di alam kubur, bukankah orang tua ketika anaknya sakit itu merasakan? Apalagi ini kalau kita hadir, terlebih ini di akhir-akhir di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kedua dosa orang tua kita,
dan mudah-mudahan menjadikan kuburan mereka kalau sudah meninggal raudhah min riyadil jannah. Kalau yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga bacakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang sebelum kami, siapapun. Berarti termasuk orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah lebih dulu beriman daripada kita. Nah, mudah-mudahan ini kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang tersisa jangan disia-siakan. Mudah-mudahan boleh jadi akhir-akhir ini yang akan menentukan apakah amalan kita kalau yang sudah banyak menjadi sempurna atau tidak sempurna. Yang masih sedikit apakah bisa menambah atau justru walah nauzubillah malah berkurang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kalau ada pertandingan sepak bola justru kebobolannya di akhir. Ini walaupun skornya sama 1, tapi itu biasanya jauh lebih menyakitkan ketimbang memang dari awal sudah banyak kemasukan gol. Tapi kalau di akhir, apalagi sudah yakin bahwasannya minimal dia kalau skor imbang saja sudah mendapatkan nilai yang plus. Tapi ketika di menit-menit akhir, bahkan detik-detik akhir, justru malah kecolongan dengan kemasukan gol. Ini biasanya lebih menyakitkan. Kita pun sudah berusaha dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ternyata kita kecolongan di akhirnya. Sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, pengingat bagi kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membangun hablum minallah, kita juga bangun hablum minan nas. Mintakan ampun, permohonan maaf jika ada kata, jika ada perilaku kita yang kurang baik, tidak berkenan untuk saudara-saudara kita, maka mudah-mudahan alangkah baiknya jika kita menyadari, apalagi tahu, apalagi nauzubillah disengaja, maka kita minta dimaafkan. Supaya apa? Kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maaf, dan juga uzur daripada saudara-saudara kita, sehingga mudah-mudahan kita nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.